Hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi SAW mengatakan nabi-nabi 120 ribu dan diantaranya 313 rasul yang wajib kita imani dan kita tahu namanya 25 nabi dan rasul. Semua nabi-nabi ini dakwanya satu, selalu menyampaikan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Baginda Nabi SAW kita kerucutkan bahasan 13 tahun dakwah beliau di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah jihad, belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah zakat, belum ada puasa Ramadan, belum ada haji. Lalu apa dakwah Nabi SAW 10 tahun? Karena masa Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. Jadi 10 tahun pertama berkisar di sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan, pencipta, pengurus, pengawas, pemilik, penyiap segala kebutuhan di langit dan di bumi, kecuali Allah. Maka kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Untuk lebih memahami kalimat ini atau hadis Nabi SAW ini, teman-teman sekalian, coba datangkan di benak kita masing-masing semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Misal ada orang menyembah patung, ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah api, apa sajalah, apa saja yang disembah. Coba datangkan di benak kita, di pikiran kita masing-masing, kemudian tanyakan, apa andil mereka di setetes air yang kita minum? Apa andil mereka di oksigen yang kita hirup? Apa andil mereka di api, di air, di udara, di apa saja, bahkan di sehelai rambut yang ada di kepala kita? Adakah andil patung? Adakah andil api? Adakah sesuatu dari mereka? Maka kita akan temukan jawaban tidak ada. Dan sekarang para ilmuwan manusia yang sampai pada tingkat ilmuwan, orang-orang ateis pun yang tidak yakin ada Tuhan Allah, mereka mengatakan bahwasanya di antara yang ada di muka bumi ini, manusialah yang paling sempurna. Dibandingkan hewan-hewan, dibandingkan jin, dibandingkan tumbuh-tumbuhan, manusia dianggap paling sempurna. Ini diyakini oleh orang-orang ateis pun yang tidak meyakini Tuhan Allah. Lalu pertanyaan kecil, kalau memang manusia dianggap sebagai manusia atau makhluk, ya, atau maaf, yang ada di muka bumi ini yang paling sempurna, apa andil manusia? Kita tanya diri kita masing-masing, apa andil kita yang hadir di sini dengan sehelai rambut di kepala kita? Atau apa andil kita di makanan yang kita makan? Manusia cuma tugasnya memilih dan menikmati, enggak lebih daripada itu. Dia lapar, dia tinggal makan, milih yang pedas, milih yang manis, milih yang asin, tinggal makan, memilih lalu menikmati, mengunyah. Setelah lewat di tenggorokan dia, setelah dia telan, maka sudah tidak ada andil dia sama sekali. Kita kalau ambil ayam, sedikit potongan ayam, nasi, sedikit ada sambal atau apa saja, kita pada saat mencampurnya dengan telapak tangan kita, kita masih bisa membedakan, oh ini ayam, oh ini sambal, oh ini nasi. Sampai kita masukkan ke lidah kita, masih bisa ditahu, oh ini rasa ayam, oh ini rasa sambal, ini rasa nasi. Baik, setelah lewat ke tenggorokan kita, masuk ke dalam, ukuran sepertiga jari. Apakah masih bisa kita bedakan mana ayam, mana nasi, mana sambal? Sudah nggak ada sama sekali. Bahkan kita tidak pernah bisa memilah mana makanan yang kita makan yang akan menjadi nutrisi, energi tubuh, dan mana yang akan menjadi kotoran. Saya yakin kalau kita bisa memilah, di satu piring nasi kita tidak akan makan yang jadi kotoran. Tapi kita nggak pernah bisa itu. Manusia begitu lahir di muka bumi, sebagaimana kita semua sudah tahu, begitu buka mata, ini semua sudah ada. Alam semesta sudah ada, semua ini sudah ada. Dan belum pernah yang ada yang mengklaim, menyatakan diri Tuhan, langsung dan mempunyai bukti-bukti kecuali Allah. Karena semua yang disembah selain Allah tidak ada sama sekali andilnya. Contoh orang Hindu dan Buddha misalnya menyembah patung. Patung itu dia sendiri yang pahat. Dia yang buat matanya, dia yang buat hidungnya, dia yang buat mulutnya, dia yang mewarnainya. Kemudian dia yang memikulnya. Kalau rusak dia yang memperbaiki. Bagaimana dia bisa anggap sebagai Tuhan? Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman beliau, Namrud, raja zalim, mengaku sebagai Tuhan. Lalu dia buat patung-patung yang banyak,
Dianggap ini dewa matahari, ini dewa hujan, ini dewa api, ini dewa semua. Dianggap Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke patung-patung itu lalu berbicara di depan masyarakat Babilonia. Dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam ke patung yang pertama, dia bilang, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, diambillah sesajen, atau orang sini bilang sesajen juga, yang biasa ditaruh di depan patung-patung. Makanan untuk patung, syirik ya. Maka mereka, Ibrahim AS mengambil apel, buah apel, kemudian menggigitnya, lalu berkata kepada patung itu, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah setelah saya ambil apelmu ini? Tentu patung tidak akan bicara. Ibrahim AS ulangi 2 kali, ingin menyadarkan masyarakat Babilonia, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? 2 kali, nggak dijawab. 3 kali nggak dijawab. Ibrahim AS melakukan hal yang lebih besar. Diambil apel itu, dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuhlah apel tadi, tidak ada respon. Maka dia bilang, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau nggak bisa melawan saya, gara-gara saya melempar kau dengan apel ini. Tidak ada jawaban. Ibrahim AS mendatangi semua patung itu, yang dianggap dewa matahari, yang dianggap dewa hujan, yang dianggap dewa api, dianggap ini semuanya. Terakhir Nabi Ibrahim AS mengatakan, hai kaumku, apa yang kalian sembah ini? Sesuatu yang kalian pahat sendiri, kalian berikan nama sendiri, semua kedustaan. Sesungguhnya menciptakan semua ini adalah Allah. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran dari surah Az-Zariyat, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Apa makna sembah, teman-teman sekalian? Sembah memiliki 4 makna. Saya sebutkan dalam bahasa Indonesia. Sembah itu pertama tunduk, yang kedua patuh, yang ketiga cinta, yang keempat takut. Ini makna sembah. Jadi kalau kita bilang iyyaka na'budu, kepadamu kami tunduk, kepadamu kami patuh, kepadamu kami cinta. Cinta ini berarti berkorban, pengabdian. Kepadamu kami takut. Ini makna daripada sembah. Makna sembah dalam bahasa Arab itu, dan di Indonesia kan juga sama. Ya, saya tidak tahu kalau di kamus bahasa Melayu seperti apa, tapi ini maknanya. Allah bilang, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tadi patuh, tunduk, cinta, dan takut. Baik, pertanyaan kecil, kenapa Allah buat ini tadi? Kenapa Allah suruh kita tunduk? Allah menciptakan kita di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, dengan sebuah sistem. Saya kasih contoh, ada satu orang ateis dari negara Arab dulu. Dia ini orang filosof yang menolak ada Tuhan. Dia memiliki ribuan syair, semuanya menolak Tuhan Allah. Dibilangi, ini Allah yang ciptakan. Mana Allah? Saya nggak lihat. Saya mau lihat, saya mau berbicara sama Allah. Dia menantang terus. Terakhir sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 syair, 20 bait syair, ini yang membantah syair-syair dia sendiri. Dia bilang begini, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, saya benar-benar tidak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya dari siapa? Ibunya lagi. Ibunya lagi siapa? Ibunya lagi. Siapa yang pertama ini? Dia menolak ada Tuhan. Kita orang beriman sama Allah sudah tahu dari surah Al-Baqarah, manusia pertama Adam, dari tulang rusuknya Hawa alaihissalam diciptakan. Dari situlah kita berkembang biak. Surah An-Nisa ayat 1 juga menjelaskan masalah itu. Tapi dia bingung. Lalu dia bilang, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu kemudian saya dapat sebuah sistem di muka bumi ini. Pada saat saya lahir, saya mau tidak mau harus saya lalui. Harus saya lalui. Seperti pergantian siang malam. Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini, teman-teman dan adik-adik sekalian, kalau kita suka dengan malam hari, karena malam hari mungkin sejuk, nyaman, bisa tidur, tetap harus tunggu proses. Harus siang dulu. Biar kita berdoa, ya Allah datangkan malam, sistemnya nggak bisa dilanggar. Allah buat sistem itu. Ada orang yang masih anak-anak seperti anak-anak kita ini, ada doa orang muslim bisa pakai berdoa bermunajat sama Allah. Kalau ada tiba-tiba anak-anak kita yang bilang, ya Allah saya mau tua sekarang, nggak bisa diterima. Karena Allah sudah buat sistem. Ada yang tidak bisa dilanggar. Atau ada laki-laki bilang, ya Allah ubah saya jadi perempuan. Nggak bisa. Harus ikutin sistem yang ada.
Ada sesuatu yang sistem yang tidak bisa diubah, ada yang bisa berubah.